Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita bersyukur pagi ini buat segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum Bapak Ibu saudara-saudara melakukan setiap aktivitas kita, saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023, tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35, saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal yang sangat mendasar dan yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita, yaitu bahwa manusia selalu butuh makanan. Manusia selalu ingin ada sesuatu yang dia makan. Karena itu sampai saat ini ada satu pertanyaan yang sering kita bingung menjawabnya, yaitu apakah kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pertanyaan yang dua itu tidaklah harus kita jawab pada saat ini, karena bukan hal itu yang menjadi persoalan bagi kita pada saat ini. Namun kita mau melihat bahwa kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari makanan dan minuman. Demi mempertahankan hidupnya, demi mempertahankan kebutuhan jasmaninya setiap hari. Tak heran kalau setiap manusia itu harus bekerja, membanting tulang, berusaha setiap hari untuk melakukan pekerjaannya, untuk mencari dan memenuhi kebutuhan makanan dalam kehidupannya. Namun semuanya itu masih bertaraf jasmani, bersifat sementara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan selama ini, pemahaman kita soal masalah makanan dan minuman itu hanya berhubungan dengan jasmani atau sementara. Kenapa saya katakan seperti itu? Contohnya kita bisa makan jam 7 pagi, tapi jam 8 kita sudah merasa lapar lagi. Atau sebaliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus hendak menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukanlah hanya tergantung pada makanan dan minuman jasmani atau kebutuhan hidup sementara. Tapi yang ditekankan di sini adalah Yesus sebagai roti hidup yang memberi kekuatan bagi jiwa kita. Dialah roti hidup yang memberikan daya bagi kita, kekuatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Tentu firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan Yesus sebagai roti hidup, mengungkapkan bahwa Yesus itu kaya akan berkatnya. Bahwa Yesus sebagai roti hidup bukanlah seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi Yesus sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa dialah pusat dan tujuan hidup manusia. Dialah sumber kehidupan manusia.
Dialah yang menentukan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri dengan mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Perkataan Yesus, "Akulah roti hidup," hendak membedakan bahwa ada dua jenis makanan di dunia ini. Ada dua jenis makanan yang harus menjadi kebutuhan pribadi kita, yaitu makanan jasmani yang berfungsi untuk mengenyangkan tubuh jasmani kita, dan makanan rohani yang berfungsi untuk mengenyangkan tubuh rohani kita. Perkataan Yesus itu juga hendak mengikat diri kita dengan Dia, bahwa Yesus akan memberikan kekenyangan yang kekal kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penegasan bahwa Yesus satu-satunya roti hidup menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan bagi kita. Itu jelas kita lihat. Tidak akan ada lagi yang lapar, tidak akan ada lagi yang haus. Tentu pikiran kita dibukakan pada pagi hari ini untuk mengatakan, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Sementara yang selama ini, sementara yang kesehari-harian kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang merasa kita menjadi sumber vitamin, sumber sesuatu kekuatan, sumber sesuatu kesehatan bagi kita, ternyata itu juga memiliki keterbatasan dalam memberi kepuasan kepada kita. Karena ketika kita minum pada pagi hari, itu tidak cukup sampai dengan sore hari. Ketika kita makan pagi hari, itu tidak cukup sampai sore hari. Tetapi Tuhan mengatakan tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memahami kenapa dikatakan Yesus roti kehidupan, maka setiap orang tidak akan lapar, tidak akan haus. Kita harus berani membuat satu komitmen bahwa Tuhanlah pusat kehidupan kita. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada dua cara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan roti kehidupan. Ada dua. Sebagaimana setiap harinya kita melakukan pekerjaan kita, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ada dua hal yang diingatkan kepada kita supaya kita mendapatkan roti kehidupan itu. Apakah Anda mau? Apakah kita sama-sama mau untuk mendapatkan roti itu? Nah, ketika kita mendapatkan roti itu, tidak ada lagi di antara kita yang memiliki perbedaan-perbedaan. Tidak ada lagi bagi kita pembedaan-pembedaan bahwa si A mendapatkan banyak, si B mendapatkan sedikit. Tetapi bagaimana kita ketika kita percaya, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Maka semuanya akan sama mendapatkan jika kedua hal itu kita lakukan. Yang pertama, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus. Bagaimana pemahaman kita datang kepada Yesus? Apakah sama dengan ketika kita mau membeli sesuatu, kita harus pergi ke toko atau ke minimarket atau ke pasar? Kita tidak bisa meminta, tetapi kita harus memberikan timbal baliknya berupa uang.
Tetapi dikatakan pada hal ini, kita harus datang kepada Yesus, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus. Jika setiap harinya kita mau membutuhkan sembako atau kebutuhan hidup kita, maka kita akan membawa uang di mana kita merasa uang itu cukup untuk membeli apa yang menjadi keperluan kita. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita mau mendapatkan roti kehidupan itu, ada dua hal yang tidak ternilai harganya, yaitu datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang menginginkan anugerah dan berkat daripada Yesus, tetapi dia enggan datang kepada Yesus. Tetapi waktunya, kehidupannya, hatinya terantai oleh dunia ini. Dan yang kedua dikatakan, percaya kepada Yesus. Kata percaya itu tidak memiliki nilai yang tinggi di tengah-tengah dunia, tapi itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, tidak terukur. Kepercayaanmu tidak terukur. Oleh karena itu Tuhan tidak memberikan kepada kita dengan membanding-bandingkan, tetapi semuanya kita bisa mendapatkan roti itu jika imanmu memiliki kualitas yang tidak terukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan? Kita harus bisa membedakan ketika saya mendapatkan makanan makanan jasmani dan saya mendapatkan makanan rohani. Tentu bagaimana prosesnya, apa yang menjadi efeknya, apa yang menjadi manfaatnya. Jika kita mendapatkan makanan jasmani, apa efeknya, apa manfaatnya? Ketika kita mendapatkan makanan rohani, apa manfaatnya? Yang pertama dikatakan bahwa kita tidak akan lapar lagi, bahwa kita tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena Yesus menjamin bahwa Dia adalah pusat kehidupan kita. Yesus satu-satunya sumber kehidupan kita. Apapun persoalannya, saudara setuju atau tidak setuju bahwa hidupmu itu adalah bersumber daripada Tuhan. Karena itu hidupmu ada di dalam Tuhan, bukan hidupmu ada di dalam kekuatanmu, tidak. Dan yang kedua, kita tidak akan dibuang Tuhan. Artinya bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya, menutup matanya ketika kita datang kepada Dia, ketika kita percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan manfaat makanan jasmani dan kita sudah mendapatkan manfaat makanan rohani. Tentu kita harus bisa menentukan mana makanan yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Tentu kata lapar dan tidak haus, tidak lapar dan tidak haus itu adalah memastikan bahwa orang yang sehat rohaninya pasti sehat jasmaninya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, di mana Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, jaminan bagi kami supaya hidup kami tidak goyah, supaya hidup kami tidak khawatir. Seperti firman Tuhan pada pagi hari yang menekankan, "Akulah roti hidup,
Barang siapa yang datang dan percaya kepada Dia tidak akan lapar, dia tidak akan haus lagi. Terima kasih Tuhan, bahwa terpujilah Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami yang kekal, yang menjadi sumber kehidupan kami. Oleh karena itu, limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, supaya setiap jemaat-Mu mendapatkan urapan kehidupan, kesehatan, sukacita, keperluan kehidupan yang sempurna. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang punya persoalan kehidupan. Tolong angkat setiap persoalan yang dalam kehidupan mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang sakit. Angkat dan sembuhkan penyakit dari tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu pada pagi hari ini, firman-Mu yang telah menopang kami dalam hidup kami, meyakinkan kami dalam segala kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati secara khusus Tuhan gereja-Mu HKBP yang mau melayani dan selalu bekerja di dalam program-program. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap jemaat, memberkati setiap para hamba-hamba-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama seluruh pelayan HKBP Resort Surabaya mengatakan selamat beraktivitas. Ingat bahwa hidupmu ada di dalam Tuhan. Horas.